karena dengan rahmat dan inayahnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yakni salat subuh berjamaah di masjid bersama-sama. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ustaz beserta rombongan yang telah berkenan untuk hadir memberikan pencerahan, memberikan tausiah, memberikan ceramah yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita dengarkan bersama. Atas semua ini kami jemaah Masjid Muslimin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian doa kami mudah-mudahan Ustadz dan Haji Apang beserta rombongan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, selamat dalam perjalanan baik datang maupun akan kembali lagi pada tempat semula. Itu doa kami. Kemudian dengan acara ini mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Besar Sakti ini, kemudian warga Kecamatan Muara khususnya umumnya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan sekedar pengantar dari acara ini. Sekali lagi mari kita dengarkan bersama hal-hal yang berkaitan dengan ceramah yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Dr. Jamiluddin MPDI yang mudah-mudahan akan kita dapat mengambil hikmahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya melanjutkan kepada Ustaz Jamiluddin yang berkenan untuk menyampaikan ceramahnya. Terima kasih. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Asy-Syafii. Mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita semua. Amin ya arhamar rahimin. Dan yang saya hormati pengurus takmir beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Asy-Syafii, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya, seluruh jamaah Masjid Subuh yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, di waktu yang sangat mulia, di waktu yang sangat berkah ini, yakni di waktu subuh, sampai saking berkahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya bersumpah demi waktu subuh, bahkan juga bersumpah demi waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas, wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh. Ini menunjukkan ada rahasia, ada kemuliaan, ada keagungan, ada keberkahan yang besar di waktu subuh dalam
riwayat ternyata Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan agung memberikan doa khusus, memberikan doa tersendiri bagi siapa? Bagi siapa saja di kalangan umatnya yang bangun salat subuh berjamaah menunaikannya di masjid. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma wahai Tuhanku, barik, berikanlah keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan rizki, keberkahan rumah tangga, keberkahan anak cucu keturunan, keberkahan segala usaha pekerjaan, keberkahan segala urusan, keberkahan semua urusan dunia dan akhirat. Untuk siapa? Di ummati, bagi umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Ini sumber keberkahan adalah salat berjamaah di waktu subuh. Maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memilih kita untuk bangun salat subuh. Ada orang bangun juga di waktu subuh tapi dia tidak salat berjamaah. Ada juga yang bangun sebelum subuh. Ini dunia luas. Ada kota Jakarta, ada kota Banjarmasin, ada kota Samarinda, luas. Ada juga yang bangun sebelum subuh tapi bikin maksiat. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum tidur sampai dengan hari ini, sampai dengan subuh ini. Dari tadi malam dia belum tidur sampai hari ini, bikin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada yang judi, ada yang minum khamr, mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang main perempuan, macam-macam. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh. Ini kemuliaan dan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang hari ini dia bangun salat subuh tapi tidak sehat badannya. Kakinya tak bisa melangkah ke masjid. Kenapa? Kakinya bermasalah. Tak bisa dia berjalan kakinya ke masjid. Ada pula yang sehat tapi tak punya kesempatan. Alhamdulillah, dua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang lebih utama lagi, Allah anugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah di pagi subuh ini dapat kita bersama-sama ringan rasanya hati dan pikiran kita untuk bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita salat subuh tadi, kita tunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat salat sunat fajar. Sebelum iqamah tadi kita tunaikan 2 rakaat. Rakaat al-fajr dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat orang menunaikan salat sunat fajar tadi sebelum subuh, setelah azan dikumandangkan, kemudian kita salat 2 rakaat qabla subuh sunat fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik, khair lebih baik, lebih utama, lebih afdal minad dunya wa ma fiha, jika dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Di sisi Allah itu jauh lebih baik. Seandainya ada orang hari ini dikasih 1 miliar, tapi dia tidak berkesempatan untuk menunaikan sholat sunnah fajar, di sisi Allah 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada 100 miliar. Lebih baik daripada dunia. Ini dunia. Dari masyrik sampai maghrib, dari kutub utara sampai kutub selatan, ini dunia dan segala isinya. Seandainya orang itu dikasih dunia, tapi
kita dikasih kesempatan sholat sunnah fajar, maka orang itu dia sudah kehilangan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah bangun sholat subuh. Sebelum subuh tadi kita sholat sunnah fajar 2 rakaat. Alhamdulillah. Lalu kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Nikmat rasanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lam ummati ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau haqqan." Lau ya'lam ummati, jikalaulah umatku mengetahui ma fil 'atamati, anugerah, ganjaran, rahmat, ampunan, itu makna ma fil 'atamati, apa yang Allah akan berikan di waktu Isya, was-subhi, dan di waktu subuh. Seandainya orang itu tahu apa yang Allah akan berikan gara-gara dia salat Isya berjamaah, gara-gara dia salat subuh berjamaah, seandainya dia tahu saja, kata Nabi, la atawhuma walau haqqan, maka mereka benar-benar akan sanggup mendatangi masjid, akan sanggup datang ke masjid. Itu makna la ataw. Lam yang ada pada kalimat itu disebut dengan an-lam wadi'atun lil qasam, mengandung sumpah di situ. Aku bersumpah benar-benar mereka akan datang ke masjid walau haqqan, walaupun dengan cara merangkak. Walaupun mereka merangkak, dia akan merangkak ke masjid. Kenapa? Karena anugerah, betapa berkahnya sholat subuh itu. Seandainya diperlihatkan oleh Allah, merangkak mereka ke masjid, tidak usah dia sekat kakinya, merangkak pun mereka akan sanggup, mereka akan berjuang. Lihatlah saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di waktu salat subuh, saat Rasulullah SAW menjelang wafatnya, Rasulullah SAW diminta dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Diminta juga dipapah oleh Sayyidina Fadl bin Abbas, sepupunya. Dipapah oleh Sayyidina Ali di sebelah kanan, dipapah sebelah kiri oleh Sayyidina Fadl bin Abbas. Minta untuk dipapah karena Nabi SAW sudah tak kuat. Ini detik-detik Rasulullah SAW wafat. Minta dipapah. Ternyata Rasulullah pun tak kuat untuk dipapah. Rasulullah SAW terjatuh. Bayangkan, terjatuh. Saat terjatuh, Nabi SAW minta lagi untuk bangkit dipapah untuk salat, menunaikan salat subuh. Dipapah kedua kali, tak tahan Rasulullah, jatuh. Rasulullah SAW terjatuh. Sampai 3 kali Rasulullah dipapah, Rasulullah terjatuh. Sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah berjuang menunaikan salat subuh. Rasulullah ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tidak bisa ditandingi keutamaannya oleh siapapun makhluk Allah, termasuk Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril tak mampu menandingi kehebatan, keutamaan, tingginya derajat maqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa wahyu. Malaikat termulia itu Sayyidil Muqarrabin, itu di antara malaikat adalah Jibril. Namun beliau lihat saat Isra Mi'raj tak mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha, tak mampu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampailah ke Sidratul Muntaha saat Isra dan Mi'raj. Luar biasa keutamaan Rasulullah, sampai-sampai
dahulu saat Nabi Adam alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam riwayat ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Adam bangun, ketika Adam bangun sendirian dia diciptakan, bangunnya Nabi Adam, dia melihat ada Siti Hawa, ada Hawa di sisinya, di dekatnya ada Hawa. Saat dia bangun melihat Hawa, Adam famadda yadahu, Nabi Adam ingin memegang Hawa, memanjangkan tangannya, maksudnya dipegang Hawa. Ketika mau dipegang Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala menahannya. Tak boleh kau pegang, jangan kau pegang itu Hawa sebelum kau kasih mahar. Maharnya apa? Maharnya disebutkan dalam kitab Nurul Wada. Maharnya adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali salawat. 1000 kali salawat. Rasulullah sudah ada jasadnya, jasadnya belum ada. Jasadnya belum ada. Tapi maharnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya belum lahir, tapi nurnya sudah tampak, nurnya sudah ada. Bersalawat 1000 kali. Dengan satu tarikan nafas Nabi Adam membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi Adam, tarik nafas sampailah putus salawat itu sebanyak 500 salawat. 500 salawat selesai. Yang 500-nya dihutang oleh Nabi Adam. Sampai hari ini boleh menghutang mas kawin. Itu hukum berasal dari surga. Dari surga boleh. Saya terima nikahnya siapa misalnya? Saya terima nikahnya Nikita Mirzani. Misalnya ini contoh, dengan mas kawin 10 miliar, tapi dihutang. Boleh, boleh. Dihutang tuh boleh, hutang mas kawin tuh boleh. Itu dari surga, nggak apa-apa. Kalau misalnya perempuannya mau dihutang, ya. Kalau nggak mau, haknya. Bahkan boleh secara hukum fikih seorang suami, seorang istri ketika malam pertama dia berhak. Jangan kau sentuh aku, jangan pernah kau sentuh. Mahar kemana 10 miliar? Ini misalnya boleh berhak dia seorang perempuan, karena dalam Quran wa atun nisaa shadaqatihinna nihla, berikanlah istri-istri kalian, berikanlah perempuan itu shadaqatihinna nihla, mahar sebagai pemberian yang wajib. Itu wajib kita berikan mahar. Tapi kalau dia ridho, tapi selama ini belum ada orang malam pertama itu tak usah kau sentuh aku, gara-gara nggak ada mahar, belum ada sejarahnya. Mau 100 miliar pun pasti udah dikasihnya suaminya. Insya Allah. Setelah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi Nabi Adam salawatnya, maharnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul wujud, imamul anbiya wal mursalin. Walaupun jasadnya belum lahir, namun hakikatnya beliau, kemuliaannya, nurnya sudah ada sebelum adanya dunia ini. Kaum muslimin rahimahullah, Nabi Muhammad yang memiliki keutamaan yang dahsyat luar biasa. Bayangkan, tadi saya sampaikan, sholat subuhnya sampai minta dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fadl bin Abbas. Dipapah sampai terjatuh 3 kali. Hari ini kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada sudah di penghujung zaman, sudah di ambang hari kiamat. 1400 tahun, 1400 tahun sudah kita ini jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah hari ini kita masih bisa
masih semangat untuk menunaikan salat subuh. Maka dulu Nabi SAW pernah berkata, akan ada yang minum di telagaku. Siapa yang minum itu? Hum ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Ada orang yang akan minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah saudaraku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaraku ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak. Antum ashabi, engkau kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Tapi ada saudara-saudaraku yang akan minum di telagaku ini. Mereka adalah amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku wa lam yarawni, padahal mereka tak pernah melihat aku. Kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan Nabi, dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jangankan dengan 4 sahabat, dengan 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, tak pernah kita berjumpa. Jangankan dengan mereka, dengan ulama-ulama. Saya kita belum berjumpa dengan mereka. Ada ulama-ulama besar di Indonesia, ulama-ulama bertaraf internasional keilmuannya, manfaat dan berkah ilmunya sampai kemana-mana di dunia ini. Orang Indonesia asli. Siapa? Ada Syekh Arsyad Al-Banjari, punya kitab Sabilul Qadir. Ada satu jilid Arab Melayu, alhamdulillah sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Yang tak bisa baca Arab Melayu, ada sudah terjemah bahasa Indonesianya, itu 2 jilid banyaknya. Ada juga ulama dari Minangkabau. Siapa? Imam Khatib Syarbini Al-Minangkabau, punya kitab Mujahidin. Punya murid siapa? Imam An-Nawawi Banten. Beliau punya kitab Nihayat Zaid, mensyarah dalam kitab Safinatun Najah menjadi Kashifatus Sajad. Itu ulama-ulama Indonesia. Mereka saja kita tak pernah berjumpa dengan mereka. Hanya kita mendengarkan cerita-cerita kesalehan, kekaromahan mereka, keilmuan mereka yang luar biasa. Apalagi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah, walaupun kita tak berjumpa, kita percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Besok akan minum di teladanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak pernah berjumpa, namun mereka beriman kepadaku. Alhamdulillah. Nah, maka di pagi ini pun saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita bersama-sama sedikit merefresh kembali pikiran ingatan kita tentang bagaimana salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, gambaran tentang salatnya Nabi. Lihat, kalau kita bicara salat sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat diriwayatkan Nabi berdiri sampai 5 juz. Al-Baqarah di salat sunnah. Al-Baqarah itu 2 juz tuh. Alif Lam Mim, saya kulus. Alif Lam Mim saya kulus 10 lembar. Saya kulus subha minan nas wallahu aqidati allati kanu 'alaiha sampai tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala minhum ma kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sudah 20 lembar. Naik lagi ke juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Sudah ramah, sudah 40 lembar. Naik lagi ke juz 5. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an
50 lembar. Bayangkan. Ini Nabi SAW salat 50 lembar ayat. Salat malam. Kita tanya buat kita nih, kita salat malam kita berapa? Tidak ada pernah kita salat malam. Iya, di sini alhamdulillah rajin-rajin semua. Insya Allah saya yakin wajah-wajah salat malam semua di sini. Alhamdulillah tampak sekali. Insya Allah. Terus Nabi itu berdiri itu satu rakaat sampai bengkak kakinya. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lama kali kau sholat? Lama betul kau sholat. Kau berdiri lama sekali. Lama betul kau berdiri, lama sekali kau bersujud. Bukankah surga itu engkau sudah dijamin surga tertinggi, Jannatul Firdaus? Bukankah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa tak ada mau suci dari dosa. Seluruh dosa yang ada, seandainya ada yang akan datang yang sudah lalu diampuni oleh Allah. Kenapa kau sholat seperti itu ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Afala akuna abdan syakura." Allah, Rasulullah SAW ingin berterima kasih, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Termasuk hari kita hari ini, nikmat mata, alhamdulillah, mata kita sehat, melihat, memandang. Seandainya saja mata kita ini bermasalah, ada kawan saya itu sekali 3 bulan disuntiknya matanya. Berapa 15 juta dia bayar. 15 juta sekali 2 bulan, sekali 3 bulan disuntiknya matanya. Kalau nauzubillah, kalau dia tak suntik ragu, bahkan tak tampak orang di hadapannya. Dia tak kenal siapa yang di depannya. Jalan bisa, tapi tak tampak siapa orang di hadapannya. Tak kenal. Belum lagi kalau telinga kita bermasalah. Belum lagi kalau misalnya kepala kita sakit. Nikmat Allah luar biasa. Banyak sekali anugerah. Alhamdulillah. Belum lagi nikmat anak. Ada orang yang lama menikah dan punya anak. Sudah sampai 5 tahun, sudah sampai 10 tahun. Bahkan ada yang sampai 20, 30 tahun sudah menikah, belum punya anak. Sampai meninggal belum punya anak. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, Allah kasih kita anak, Allah kasih kita istri, Allah kasih kita iman, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita umur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gambaran daripada bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW beribadah. Lalu bagaimana cara sholatnya Nabi SAW? Ini penting sekali untuk kita bersama-sama mengingat dan refresh kembali dalam pikiran kita berdasarkan pandangan-pandangan para ulama, mulai dari takbir sampai salam. Nabi SAW itu ajarkan para ulama menulis dalam kitab-kitabnya, tulis dalam kitab Fathul Mu'in, ditulis dalam kitab Fathul Qarib, ditulis juga dalam kitab Sabilul Muhtadin, ditulis dalam banyak kitab. Ditulis bagaimana sampai takbirnya, bagaimana takbir orang bisu, bagaimana orang tak bisa ngomong takbirnya, bagaimana, semua sudah dijelaskan oleh para ulama. Mulai dari takbir. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penting untuk kita bahas. Kenapa? Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah salat kita. Kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki salat kita, insya Allah yang lain jadi baik. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dicek, yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah bagaimana salat saya dan salatnya kita semua. In saluhat, kalau salat kita baik, saluhat sa'iru amalihi, maka yang lain haji, puasa, zakat dan ibadah lainnya akan dimaafkan bila ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Tapi wa in fasadat, jika salatnya itu rusak, fasadat sa'iru amalihi, maka rusak pula seluruh amalnya. Kita lihat bagaimana salat berdasarkan pandangan para ulama.
mulai dari takbir. Takbir ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah, boleh dengan 3 cara kita takbir. Yang biasa kita pakai takbir ini adalah hadatha udhunaihi. Riwayat ini bahwa menyebutkan Nabi SAW takbir sejajar dengan daun telinga. Di sini kita takbir. Biasanya begini. Ini yang paling masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu Akbar. Di bawah daun telinga. Ada juga riwayat yang kedua boleh. Yang kedua, ini perlu kita utarakan supaya kalau melihat, ini ajaran sesat. Jangan sampai kita menyesatkan orang. Padahal sama-sama sholat, sama-sama sholat, tapi kita sesatkan orang. Jangan sampai. Banyak orang menyalahkan orang lain min fahmis saghir, disebabkan karena sempitnya pemahamannya. Kita yang masyhur itu Allahu Akbar. Takbir itu hadatha udhunaihi, yaitu sejajar dengan kedua daun telinga bagian bawah. Allahu Akbar. Takbir. Boleh juga dalam riwayat yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa ibu jari ini berada di daun telinga, di tengah daun telinga. Boleh seperti ini. Allahu Akbar. Di tengah daun telinga boleh seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau riwayat yang ketiga bahwa Rasulullah SAW iftataha shalah bil takbir. Nabi membuka sholatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Di mana letaknya? Mengangkatnya posisinya bagaimana? Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Ini kita yang usul begini. Allahu Akbar. Atau boleh juga begini. Allahu Akbar. Ya nggak boleh bagaimana? Yang makruhnya bagaimana? Allahu Akbar. Ini makruh. Ini makruh. Tak sempurna takbirnya. Jadi takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Allahu Akbar keliru. Allahu Akbar keliru. Allahu Akbar keliru lagi. Apalagi Allahu Akbar. Nah ini keliru, salah. Itu takbir. Tangannya bagaimana? Tangannya itu terbuka apa tertutup? Itu dibahas semua oleh ulama. Renggang apa rapat? Semua dibahas oleh ulama. Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, menulis kitab Majmu' Syarah Muhazzab, salah satu kitab mu'tabar di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Itu referensi maraji kubra kitab, bahwa beliau menyebutkan wa yusannu an yufarriqa asabi'ahu tafriqan wa safa. Disunnahkan saat kita takbir untuk sedikit meregangkan jari kita. Sunnah. Jadi tidak rapat ini, tidak pula renggang seperti ini, tidak. Lam yufarriq wa lam yufarrij asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meregangkan dan tidak merapatkan jari jemarinya saat takbir. Tidak seperti ini, tidak juga rapat seperti ini. Lalu bagaimana? Maka Imam An-Nawawi mensyarah kitab itu, hadis itu, dengan beliau mengatakan wa yusannu an yufarriqa, disunnahkan untuk meregangkan asabi'ahu, jari jemarinya, tafriqan wa safa. Sedikit diregangkan. Allahu Akbar. Menghadap kiblat, kemudian tangan terbuka, sunnah. Allahu Akbar, sunnah. Sedekah bagaimana sedekah? Sedekah ini banyak. Sedekah ini ada sampai berapa riwayatnya, mendapat ulama. Mulai dari sedekah begini, Allahu Akbar. Ada begini, ada. Seperti orang memuruskan pedang. Memang ada pendapat seperti disebutkan dalam I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Muhammad dan Syekh Abu Bakar Syafah. Seperti ini satu. Yang kedua, boleh, ini pendapat yang masyhur dan yang mu'tabar di kalangan mazhab Syafi'i, bahwa bersedekah itu letaknya di bawah dada bagian bawah, kemudian di atas pusat. Jadi
Jadi sedekap itu Allahu Akbar. Ini berdasarkan banyaknya riwayat. Allahu Akbar. Sedekap bawah dada, dada bagian bawah kemudian berada di atas pusat. Allahu Akbar. Di sini boleh di sini, tapi yang mu'tamad di kalangan mazhab Syafi'i berdasarkan banyaknya riwayat di sini. Ya, di sini kita bersedekah. Boleh begini kalau kita menyimpan dengan ulama. Makanya di Mekah macam-macam kita lihat orang takbir. Boleh begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dada fawqa sadri. Nabi meletakkan tangannya di atas dada. Maka ulama akhirnya di atas dada, kan ini dada. Ya udah di atas dada. Begini pendapatnya. Ada yang takbirnya begini di atas dada. Ada pula pendapat sesuai dimuliakan Allah di bawah pusat. Awas hati-hati, bawah pusat. Nih, bawah pusat. Jangan lagi ke bawah. Bawah pusat. Allahu Akbar. Maka dilihat ada orang begini. Kita dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu adalah di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Nah ini. Sedekapnya bagaimana caranya? Sedekap itu saya langsung aja yang paling afdal. Kalau kita kembangkan beberapa riwayat banyak. Yang paling afdal sedekap itu adalah dengan memegang 3 bagian di tangan kiri kita. Apa yang dipegang? Punggung telapak tangan kiri. Sunnah nih. Ini yang paling afdal cara bersedekah. Yang kedua sunnah memegang pergelangan tangan. Yang ketiga sunnah memegang lengan. Begitu cara bersedekah. Allahu Akbar. Ini kena. Jadi dengan tangan telapak tangan kanan kena punggung telapak kiri bagian belakang, kena juga pergelangan tangan, kena juga lengan. Dipegang. Boleh lurus, boleh dipegang. Riwayatnya 2. Nabi menaruh, namanya menaruh, ditaruh aja begini. Ada juga riwayat menyebutkan Nabi SAW menggenggam. Riwayatnya 2, boleh ditaruh, boleh digenggam. Enaknya kita gimana? Genggam apa lurus? Digenggam. Nah, begini. Allahu Akbar. Sunnah. Lalu kemudian baru kita membaca doa iftitah. Iftitah ini banyak sekali. Yang paling masyhur di kalangan kita doa iftitah ini apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang paling masyhur. Saya sedang tulis buku, saya tulis di situ judulnya adalah tanya jawab salat berdasarkan ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Banyak riwayat tentang teks ucapan Nabi saat doa iftitah. Yang paling masyhur itu tadi. Ada satu sahabat, dia datang terhubung-hubung, datang didengar bacaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, siapa tadi yang membaca doa iftitah? Manil mutakallim? Siapa tadi yang membaca doa iftitah seperti ini? Siapa? Kemudian sahabat itu berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Doa iftitah yang kamu baca tadi, ra'aitu bid'atan wa thalathina malaikatan yabtadirunaha. Aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba untuk menulis, berebut untuk menulis apa yang kamu baca itu tadi. Apa? Singkat, sedikit saja. Doanya Allahu Akbar, setelah dia takbir, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ini salah satu doa iftitah. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Pendek saja. Nah,
kadang-kadang perlu kita sekali-kali kita baca doa iftitah yang ini, sekali-kali kita baca. Nabi SAW itu begitu. Di sholat malam nanti beda-beda lagi bacaannya. Kadang Nabi SAW membaca selepas takbir, Allahu ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Macam-macam. Allahumma rabba Jibril. Ada juga yang paling pendek doa iftitah itu tadi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Ada juga paling pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kapan-kapan kalau kita sempat, terutama sekali saat kita sholat sunnah sendiri, wa yusannu al-jam'u bainar riwayah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhairi, dianjurkan, disunnahkan untuk saat membaca atau iftitah itu menggabungkan beberapa riwayat. Sunnah hukumnya. Kalau tak hafal yang banyak, yang pendek. Kalau tak hafal yang pendek, diamlah. Kalau tak hafal, ya minimal diam. Ya. Habis itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Nah, tadi kita sudah diajarkan oleh beliau bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Perlu kita belajar bagaimana kita mempelajari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, karena Al-Fatihah ini rukun daripada rukun salat. Dan Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan yang besar sekali. Makanya ulama-ulama terdahulu apa-apa sedikit-dikit ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mau acara apa aja, mau acara tasbih diawali dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Mau naikkan tiang bikin rumah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Fatihah itu Masya Allah tabarakallah. Quran itu Fatihah, kalau kita bicara Al-Fatihah yang kita baca dalam salat, Quran itu 6.666 ayat, terdiri dari 114 surah, terdiri dari 30 juz, terdiri dari al-mu'allim 25 harfan, 1.025 huruf Quran. Di mana sumber rahasia Quran itu? Maknanya, keagungannya, rahasia Quran itu terletak ternyata pada satu surah. Itulah dia surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dahulu orang-orang disebutkan, orang-orang kalau sakit baca Al-Fatihah sembuh. Di zaman Nabi SAW ada orang kakinya bengkak, gak bisa jalan, gak bisa berdiri, dibacakan surah Al-Fatihah beberapa kali, diterapi pakai surah Al-Fatihah, ternyata sembuh. Sampai sahabat itu dikasih dihadiahkan 30 ekor unta, saking senangnya. Siapa? Kepala sukunya sembuh. Bahkan ada orang gila diterapi dengan baca surah Al-Fatihah sembuh. Itu Al-Fatihah luar biasa. Orang ulama-ulama kita dahulu, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kalau kita minta air, ada yang sakit, tetangga, ada yang sakit anaknya, kita dia bacakan Al-Fatihah, ditiupnya, nanti sembuh. Ini perlu untuk kita sama-sama bangkitkan kembali. Dan surah Al-Fatihah itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, terkumpul maknanya, keutamaannya pada satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul maknanya pada titik huruf ba. Apa makna ba? Kata para ulama, ba itu maknanya adalah bikana makana wa biyakun ma yakun. Dengan Allah lah kana makana, ada apa yang sudah ada, wa yakunu ma yakun, dan dengan Allah lah akan ada apa yang belum ada. Artinya semua berada dalam kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak zikir, banyak-banyak zikir. Di mana-mana kita diperintahkan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk WC, zikir. Apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bercermin,
Kita diperintahkan untuk berzikir. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ketika kita keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afan. Bahkan mau mendatangi istri saja ada doanya. Apa doanya? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan, atau jannibni syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana. Siapa yang baca doa ini, maka anaknya, seandainya ada anaknya lahir, lam yadurruhu syaitan abadan, anaknya tidak akan pernah digoda oleh jin dan syaitan. Karena ada syaitan, jin yang menggoda anak-anak sampai dia nangis sepanjang hari. Namanya Ummu Sibyan. Itu jin yang suka goda anak-anak. Itu Ummu Sibyan. Disebut nama jin Ummu Sibyan, suka menggoda anak-anak sampai nangis berhari-hari, berjam-jam. Diam-diam anaknya menangis terus. Ini boleh diterapi dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jam telah menunjukkan jam 6 lebih 5 menit. Mudah-mudahan ada roti gembong sama ada teh manis, insya Allah. Kalau tak ada air putih pun jadi. Air putih tak ada, sabarlah. Insya Allah. Ini sudah ada air putih. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan sama-sama membaca umur kitab. Kita niatkan mudah-mudahan semua yang hadir jamaah insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan dan diberkahi segala hajat dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu insyaallah keturunan kita menjadi anak cucu yang selamat dunia akhirat, menjadi anak cucu yang saleh dan salehah yang mendoakan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ila jami'il ulama ila 'amilin aw bihillah min masyaddatil ardi ila maghribiha yaminha wa shimaliha wa ila makan wa ajli salamatina wa liwalidayna wa salamatil muslimin wal muslimat fi din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sudah diberikan oleh Ustaz Dr. PDI. Kembali kita doakan mudah-mudahan apa yang diberikan beliau akan mendapatkan hikmah kepada kita semua, khususnya para jemaah yang sudah didengarkan. Demikian acara yang dapat kita